Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya berdiri di suatu tempat yang amat sangat keren. Tapi sebelum saya menjelaskannya, saya ingin mengajak Anda semua membaca dari Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian selalu berbicara tentang lifestyle. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Bapak Ibu Saudara, pernahkah di dalam hidup Anda sampai dengan sekarang ini Anda mengalami berada di sisi pemenang, on the winning side? Pasti pernah dong. Mungkin waktu Anda SD, Anda menang lomba makan kerupuk. Waktu SMP, SMA, mungkin Anda menang lomba catur mungkin, atau berenang. Atau mungkin tim sepak bola Anda itu menang melawan tim sepak bola sekolah lain. Dan Anda di tepi lapangan Anda bersorak-sorai, walaupun bukan Anda yang main sepak bolanya. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Pernah ya? Always feel good on the winning side once in a while, walaupun sesekali, ya. Tetapi kebenarannya Bapak Ibu Saudara, seseorang yang sungguh menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus akan dapat continually, terus-menerus berada on the winning side. Mengapa begitu? Nah, justru untuk pesan itulah saat ini saya berdiri di Harmagedon. Harmagedon di dalam bahasa Ibraninya atau di dalam bahasa Yunaninya sebetulnya Harmagedon. Kalau Harmagedon itu bahasa Yunani sebetulnya, ya. Ini adalah suatu lambang yang digunakan Rasul Yohanes untuk menggambarkan peperangan apokaliptik terakhir antara kebaikan dan kejahatan, sebagaimana digambarkan di dalam Wahyu 16 yang kita baca tadi. Harmagedon ini sebetulnya berhubungan dengan Megidon, dan disinilah sebetulnya Bapak Ibu Saudara tempat terjadinya peperangan-peperangan besar di Perjanjian Lama yang terjadi di barat laut Palestina. Semuanya tercatat di Perjanjian Lama. Saya akan tunjukkan, melihat langsung ke seberang lembah. Itu di situ adalah Mount Tabor, yang di Perjanjian Lama adalah tempat di mana Deborah dan Barak mengalahkan tentara Sisera. Dan dari sini juga kita bisa melihat ini seluruhnya adalah lembah Yisrael. Ibu Bapak ingat, ini adalah tempat Gideon mengalahkan tentara Midian. Dan kalau kita pandang ke arah barat, arah laut Mediterania, di sana adalah Murahka, Mount Karmel terlihat. Disitulah Nabi Elia berperang melawan nabi-nabi Baal. Saya membuktikan Bapak Ibu Saudara, hampir ke segala arah yang kita lihat, yang saya lihat, pertempuran di masa lalu itu menjadi sangat hidup, keren banget ya. Dan ini semua adalah pertempuran yang terjadi di lembah ini, dan semuanya dimenangkan karena intervensi tangan Tuhan. Dan pada akhirnya di akhir zaman sejarah penebusan Allah, Allah lah yang akan menjadi pemilik kata terakhir dari pertempuran besar dan terakhir di tempat ini kelak. Di ujungnya nanti adalah apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, bahwa Yesus akan datang bukan lagi sebagai bayi mungil yang tak berdaya di dalam palungan, melainkan dia akan datang kembali dengan mengendarai seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar.
Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukannya di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Bapak, Ibu, Saudara, peperangan besar akan terjadi di tempat ini suatu hari nanti yang telah Allah sendiri tetapkan. Dan pastinya saat itu kemenangan mutlak ada di pihak Tuhan Yesus. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan biarlah pada hari itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua dapat berseru, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Pada hari itu akan selesai pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di muka bumi ini. Raja dari utara, selatan, barat, timur akan dikalahkan oleh tangan Allah Tuhan kita yang perkasa. Dan Yesus akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Mari kita bersyukur sangat, Bapak, Ibu, Saudara, dan berikan pujian tertinggi untuk Tuhan Yesus, Raja Penyelamat kita, yang memanggil Anda dan saya yang sungguh percaya kepadanya to live on the winning side. Mulai kapan? Mulai sekarang. Itu sebabnya kalau Anda ikuti YouTube perjalanan saya ke Israel ini, di Israel ini sejak kemarin, Tuhan terus meminta saya untuk menyampaikan yang namanya nilai-nilai dari kerajaan surga, Malkut Shamaim, yang tidak mudah. Namun saat Anda dan saya mau melakukannya, Bapak, Ibu, Saudara, we are on the winning side. Sepakat, Bapak, Ibu, Saudara? Tuliskan sepakat di kolom komen. Beshem ha'af verhaben veroa hagodes ha Elohim ekat. Salam kemenangan dari Harmagedon.